warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam olahraga untuk siswa dan siswi yang sedang belajar di rumah atau dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo SPD dari SMP Mutiara Bangsa 1 Kota Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang atletik. Untuk atletik sendiri disebut juga induk dari semua cabang olahraga. Kenapa? Karena di atletik terdapat 4 gerak dasar, yaitu lari, jalan, lompat, dan lempar atau tolak. Nah, dari keempat gerak dasar tersebut, di sini saya akan menyampaikan salah satu nomornya, yaitu nomor tolak peluru. Tujuan pembelajaran atletik tolak peluru: mengidentifikasikan, menguraikan, dan cara menerapkan kombinasi gerak spesifik tolak peluru dengan benar, mendemonstrasikan, mempraktekkan keterampilan dan menerapkan kombinasi gerak spesifik tolak peluru dengan benar. Sejarah tolak peluru. Tolak peluru sudah ada sejak masa kerajaan Yunani kuno, dan catatan sejarah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian pada abad ke-16, Raja Henry VII dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun kejuaraan yang diadakan pada tahun 1866 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu dari The British Amateur Championship. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi satu dengan induk olahraga atletik. International Amateur Athletic Federation adalah wadah olahraga atletik termasuk tolak peluru seluruh dunia. Meski keberadaan tolak peluru dan cabang olahraga atletik lainnya sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) baru terbentuk pada tanggal 3 September 1990. Dengan adanya PASI, olahraga atletik termasuk olahraga tolak peluru makin berkembang. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik tolakan menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Hal penting dalam tolak peluru: pertama, sikap. Sikap dibagi menjadi 3, yaitu sikap awal saat akan menolak, sikap akan menolak, dan sikap akhir menolak. Kemudian 2, teknik. Teknik terdiri dari 3, teknik memegang peluru, teknik meletakkan peluru di leher, dan teknik menolakkan peluru. Peraturan tolak peluru. Pertama, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. Atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung luas jari atau taping selama pertandingan. Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalkan di belakang kepala atau di depan perut. Peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan atau area tolakan. Pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Kemudian ukuran lapangan tolak peluru.
Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atau tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Peralatan tolak peluru. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu alat pengukur, bendera, fluid, bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis atau olivinil. 2. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg. Untuk senior putri 4 kg. Untuk junior putra 5 kg. Untuk junior putri 3 kg. Baik, untuk siswa-siswi yang sedang ada di rumah, di sini saya akan coba mempraktekkan gerakan-gerakan tentang tolak peluru. Untuk tolak peluru sendiri, untuk teknik dasarnya ada teknik memegang peluru, kemudian sikap atau gerakan awal, gerakan menolak, dan sikap akhir. Nah, di sini. Untuk pelurunya sendiri terbuat dari besi. Ukurannya biasanya untuk putra senior itu 7,252 kg. Kemudian untuk putri senior itu sekitar 4 kg, dan untuk putra junior itu 5 kg, dan untuk putri junior itu 3 kg. Itu cuman kalau kalian untuk siswa-siswi yang mungkin di rumahnya nggak ada peluru atau apa, di sini saya juga ada alternatif lain kalian bisa pakai. Nah, di sini saya pakai kertas. Saya pakai kertas yang saya gulung pakai plastik atau pakai lakban. Jadi untuk alternatif kalian di rumah bisa kalian bikin sendiri. Untuk tolak peluru ada 3 gaya. Yang pada umumnya ada 3 gaya. Cuman yang lebih populer atau sering dipakai oleh atlet itu ada 2, yaitu gaya membelakangi atau O'Brien dan gaya ortodok atau menyamping. Nanti akan saya praktekkan. Baik, di sini saya akan mempraktekkan salah satu gaya dalam tolak peluru. Saya akan coba praktekkan gaya menyamping terlebih dahulu. Untuk gaya menyamping sendiri, posisi badan karena saya pakainya untuk menolak itu tangan kanan, jadi posisi badan menyampingi area tolakan atau area lempar. Ya, di sebelah kiri saya ini area lempar. Kemudian, nah tadi untuk cara memegang, kita taruh di belakang atau di bawah telinga, kemudian badan condong ke kanan atau berat badan atau kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan berada di kaki sebelah kanan. Ya. Ini untuk sikap awal. Kemudian saat akan menolak, badan digeser ke samping. Itu untuk tolak peluru gaya menyamping atau ortodok. Berikutnya saya akan coba praktekkan untuk gaya tolak peluru untuk gaya membelakangi atau O'Brien. Nah, sebenarnya hampir sama seperti gaya menyamping, cuman perbedaannya itu di gerakan awal.
ya. Ketika tadi mungkin gerakan ortodok itu menyampingi area tolakan atau sektor tolakan, untuk gerakan gaya membelakangi atau O'Brien ini membelakangi area tolakan atau area daerah tolak. Oke, posisi membelakangi, kemudian sama tolak peluru atau pelurunya taruh di belakang telinga, kemudian posisi kaki depan belakang. Karena saya pakainya kanan, jadi posisi kaki kanan berada di depan, kemudian ditekuk, berat badan di kaki sebelah kanan. Nah, ditekuk, kaki kiri juga. Kemudian kalau gaya menyamping itu langkah atau ancang-ancangnya itu menyamping. Kalau untuk gaya membelakangi, ketika gerakan menolaknya itu mundur atau mundur. Itu untuk gaya membelakangi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kesalahan yang sering terjadi pada saat ada perlombaan atau karena untuk tolak peluru sendiri itu sering ada event, mau di event ODSN atau sekarang sering disebut dengan HOSN atau mungkin Popda atau mungkin di tingkat nasional pun itu sering ada tolak peluru. Untuk nomor tolak peluru, kesalahan pertama yang sering terjadi itu biasanya untuk siswi atau atlet, biasanya itu belum bisa membedakan antara tolak dan lempar. Di sini untuk lempar, untuk gerakan melempar itu biasanya ada ayunan lengan, ada ayunan. Ini lempar. Tapi kalau tolak itu didorong atau ditolak. Nah, itu untuk tolak. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi di sini adalah siswa atau siswi atau atlet itu menginjak garis batas tolakan. Ya. Jadi ketika menolak kalian tidak boleh, kalian tidak boleh menginjak garis, walaupun sedikit atau mungkin 1 jempol atau apa, tidak boleh menginjak garis. Itu kesalahan yang sering terjadi. Itu untuk yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga. Kesalahan ketiga, ketika kalian setelah menolak, biasakan untuk mundur ke belakang. Jadi jangan ketika habis nolak terus kalian jalan ke depan. Itu kesalahan ketiga yang sering terjadi. Oke, sampai di sini untuk materi praktek tentang tolak peluru. Demikian materi pembelajaran dari saya tentang tolak peluru. Tadi kita belajar tentang sejarah, kemudian pengertian, kemudian teknik dasar tolak peluru, kemudian kita coba praktekkan tentang 2 gaya dalam tolak peluru. Mudah-mudahan materi pembelajaran dari saya bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan semua tetap yang di rumah bisa tetap menjaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.